Puji Tuhan, selamat pagi, salam sejahtera di dalam kasih Tuhan kita Yesus Kristus. Berjumpa kembali di pagi hari ini. Jadi kita akan membaca dari 1 Tesalonika pasal yang kedua. 1 Tesalonika pasal yang kedua. Saya akan bacakan satu perikop pelayanan Paulus di Tesalonika. 1 Tesalonika pasal 2 ayat 1 sampai ayat 12. Kamu sendiri pun memang tahu, saudara-saudara, bahwa kedatangan kami di antaramu tidaklah sia-sia. Tetapi sungguh pun kami sebelumnya seperti kamu tahu telah dianiaya dan binasa Filipi. Namun dengan pertolongan Allah kita, kami beroleh keberanian untuk memberitakan Injil Allah kepada kamu dalam perjuangan yang berat. Sebab nasihat kami tidak lahir dari kesesatan atau dari maksud yang tidak murni dan juga tidak disertai budaya. Sebaliknya, karena Allah telah menganggap kami layak untuk mempercayakan Injil kepada kami. Karena itulah kami berbicara bukan untuk menyukakan manusia, melainkan untuk menyukakan Allah yang mengisi hati kita. Karena kami tidak pernah bermulut manis. Hal itu kamu ketahui dan tidak pernah mempunyai maksud loba yang tersembunyi. Allah adalah saksi. Juga tidak pernah kami mencari pujian dari manusia, baik dari kamu maupun dari orang-orang lain, sekalipun kami dapat berbuat demikian sebagai rasul-rasul Kristus. Tetapi kami berlaku ramah di antara kamu, sama seperti seorang ibu mengasuh dan merawati anaknya. Demikianlah kami dalam kasih sayang yang besar akan kamu, bukan saja rela membagi Injil Allah dengan kamu, tetapi juga hidup kami sendiri dengan kamu, karena kamu telah kami kasihi. Sebab kamu masih ingat, saudara-saudara, akan usaha dan jerih lelah kami, sementara kami bekerja siang malam supaya jangan menjadi beban bagi siapapun juga di antara kamu. Kami memberitakan Injil Allah kepada kamu. Kamu adalah saksi. Demikian juga Allah. Betapa saleh, adil, dan tak bercacatnya kami berlaku di antara kamu yang percaya. Kamu tahu betapa kami seperti bapa terhadap anak-anaknya telah menasihati kamu dan menguatkan hatimu seorang demi seorang, dan meminta dengan sangat supaya kami hidup sesuai dengan kehendak Allah yang memanggil kamu ke dalam kerajaan kemuliaan-Nya. Puji Tuhan. Bapak Ibu Saudara, Paulus ini dan juga rasul-rasul yang lain sebenarnya memberikan contoh ya, keteladanan hidup, keteladanan pelayanan yang luar biasa bagi hamba-hamba Tuhan saat ini. Ya, tentu kondisi keadaannya berbeda dari dengan sekarang, ya. Tetapi sebenarnya secara sifat dari pelayanan atau karakter hamba Tuhan itu seharusnya sama saja dahulu, sekarang, sampai Tuhan Yesus datang, selama para pelayan-pelayan Tuhan ini ada. Jadi Paulus menunjukkan kepada kita betapa dahulu ya pada gereja mula-mula pelayanan rasul yang luar biasa ini, dan jemaat itu menghadapi tantangan yang luar biasa hebat, dan juga alat komunikasi, alat berhubungan ya, sarana perhubungan tidak sebaik sekarang. Jadi mereka melalui banyak perjalanan yang menyulitkan, berat, jalan kaki ya, naik belum ada motor ya, mungkin jalan kaki, naik kuda, kereta, atau juga perjalanan dengan kapal-kapal laut yang membutuhkan waktu berbulan-bulan lamanya. Nah, Paulus juga mengalami tekanan-tekanan yang sangat luar biasa berat ya. Jadi beliau ini pernah dianiaya, disiksa, dipenjarakan, dilemparin batu, mengalami banyak hal yang luar biasa di dalam kehidupannya. Tetapi Rasul Paulus dan rasul-rasul yang lainnya tetap tegar, setia, taat kepada Tuhan di dalam segala bentuk pelayanan mereka. Mereka menunjukkan kesungguhan hati yang luar biasa, bahkan sampai mengalami kematian juga ya, meneladani Yesus yang mati di atas kayu salib. Nah, jadi bagaimana dengan para pelayan Tuhan, hamba-hamba Tuhan saat ini? Kita nggak mengalami kesulitan,
kesukaran dan tekanan itu. Ya, mungkin tekanan yang kita alami berbeda ya. Tapi sekarang dengan sarana komunikasi, telekomunikasi ya, dan juga sarana-sarana berhubungan ya yang luar biasa, kita banyak sekali mendapat kemudahan-kemudahan. Kita dengan sarana diplomasi melalui media sosial, kita juga bisa untuk berkarya, kita bisa meskipun di tengah masa pandemi corona yang mengharuskan sebagian besar saudara tinggal di rumah, tetapi kita masih tetap bisa melayani umat Tuhan ya melalui media sosial seperti apa yang saya lakukan saat ini, yang tetap bisa memberikan pengajaran, perenungan kepada saudara-saudara dimanapun saudara berada pada saat ini. Kita tidak dibatasi oleh waktu, oleh tempat, karena kita bisa bertatap muka melalui Zoom, melalui WA, melalui Facebook, melalui semua media sosial, sarana-sarana media sosial yang ada di dalam zaman kita ini. Jadi sebenarnya juga tidak ada alasan untuk kita tidak memberitakan itu. Tidak ada alasan untuk kita tidak bisa menyampaikan firman, menyampaikan kebenaran kepada orang-orang yang lain ya. Kalau saudara malu untuk berbicara langsung muka dengan seseorang, saudara bisa bersaksi melalui Facebook ya, melalui media sosial dengan postingan-postingan yang berisikan firman atau postingan-postingan yang berisikan nilai-nilai firman Allah, nilai-nilai kebenaran. Kita bisa dapat menunjukkan semua kegiatan acara kita yang bersifat rohani kepada semua orang ya, berhubungan dengan kita di dalam media sosial ya. Nah, jadi saudara-saudara, saya dulu waktu saya dipanggil untuk melayani Tuhan ya, saya masih ingat waktu-waktu itu saudara, saya pernah ceritakan beberapa waktu lalu kalau nggak salah ya, tapi melalui aplikasi Kusir, bahwa kalau pada saat-saat itu kalau ada anak-anak yang dipanggil untuk melayani Tuhan, maka para orang tua, sahabat orang tua ya, akan memberikan ucapan selamat. Wah, luar biasa, itu panggilan yang luar biasa. Tetapi kalau anaknya sendiri yang dipanggil untuk melayani Tuhan, wah, ternyata saudara tidak seperti pujian yang diberikan kepada sahabat. Malah kebanyakan itu menghalangi anak untuk memenuhi panggilan Tuhan ya, kebanyakan ya. Tidak semua orang tua memahami panggilan Tuhan atas anak mereka. Jadi saudara-saudara ataupun bagi keluarga sendiri ya. Jadi menurut mereka ya zaman dulu ya melayani Tuhan itu mau makan apa, nah ya cari kesusahan saja. Itu masa itu saudara ya. Tetapi sekarang ini saya pikir semua orang senang untuk menjadi hamba Tuhan ya, menjadi pendeta begitu. Kenapa? Ada jaminan saudara, jaminan kesuksesan begitu ya. Nah, paling enggak jaminan pemeliharaan di dalam hidup. Karena saya ingat ada salah satu teman yang berasal dari satu daerah, dia katakan seluruh ya anak-anak muda di kampungnya itu kalau dibilang 80-90% itu lulusan sekolah teologi ya. Dan orang tua mendorong anak-anak di kampung itu untuk mengikuti sekolah teologi. Kenapa? Karena bukan masalah panggilan, tapi masalah bahwa ada beasiswa di situ, ada yang membantu biaya sekolah, dan kadang itu hanya sebagai batu lompatan saja pada mereka. Mereka nggak betul-betul terpanggil untuk menjadi hamba Tuhan, untuk menjadi seorang pendeta full time begitu ya. Jadi kebanyakan hanya dibuat sebagai batu lompatan saja. Jadi begitu lulus sekolah teologi pulang ke daerahnya, nggak melayani lagi, tapi menjadi pegawai negeri, menjadi anggota DPR, bahkan ada menjadi bupati dan lain-lain saudara ya. Jadi hanya batu lompatan aja. Nah itu juga yang saya pikir salah satu hal yang perlu dievaluasi oleh gereja-gereja Tuhan. Kita itu suka sekali memberikan beasiswa untuk anak-anak yang sekolah teologi ya. Kita tidak memperhatikan anak-anak yang kuliah di bidang-bidang sekuler saudara. Padahal itu yang saya kira perlu dipikirkan oleh gereja Tuhan ya. Kita harus mencontoh ya saudara kita di sebelah sana saudara ya. Jadi mereka pergi ke daerah-daerah kita, mengambil anak-anak kita dari sana,
menyekolahkan mereka, ya, ya, menyekolahkan, betul-betul menyekolahkan, dalam arti mereka menyekolahkan di sekolah-sekolah sekuler, ya, sekolah-sekolah tinggi sekuler. Dan pada akhirnya ya tentu mereka juga diajarkan pelajaran agama di mungkin kalau kita bilang di otak begitu ya, di brainwash gitu ya. Ditanamkan pengajaran-pengajaran yang sama. Nah, setelah itu mereka kembali ke daerah mereka, menduduki jabatan-jabatan penting, posisi penting di pemerintahan. Dengan itu mereka mempengaruhi masyarakat mereka. Jadi buat saya, kita nggak bisa menyalahkan pemerintah atau apa di dalam masalah, kalau kita bilang ya, dalam tanda kutip penghijauan seperti ini. Nah, buat saya gereja harus mengevaluasi dirinya untuk hal seperti ini. Tapi saya tahu, saudara, saya lihat ya, memang kita sangat-sangat kesulitan saat-saat ini untuk mencari mereka yang benar-benar terpanggil untuk melayani. Lulusan sekolah teologi lebih banyak di kota-kota besar. Jarang sekali ada hamba-hamba Tuhan muda yang berani untuk melayani di daerah-daerah, di desa-desa, di daerah-daerah terpencil. Kalau saya lihat malah justru peran gereja sangat kecil sih. Justru peran yayasan yang lebih besar, saudara, untuk mengirim tenaga-tenaga muda di daerah-daerah yang masih sangat sulit, di daerah-daerah pedalaman atau di daerah-daerah perbatasan. Gereja malah tidak melakukan. Ya. Kenapa? Ya, minta maaf saja, gereja itu seringkali memiliki target. Melihat keberhasilan itu hanya dari sekedar mendirikan sebuah gedung gereja, memiliki jemaat yang banyak begitu. Dulu ada anak-anak muda, saudara, ya. Biasanya kalau ada anak muda mau mendirikan gereja-gereja baru di Bontang ini, ya dulu biasanya itu berhubungan dengan saya. Dan biasanya saya juga kurang suka kalau ada gereja-gereja organisasi baru masuk. Bukan mau menghalangi mereka, enggak. Tapi saya katakan gereja-gereja yang ada saja masih banyak yang kesulitan. Tambah yang baru lagi, sedangkan yang baru ini seringkali kan bukan mencari jiwa-jiwa baru, tapi mencari jiwa-jiwa yang tersesat dari kandang-kandang begitu ya. Nah, tapi saya membantu mereka, saudara. Jadi ada 2 anak muda dari sebuah organisasi gereja membuka sebuah pelayanan di kota ini. 2 tahun kemudian, saudara, sudah lumayan jemaahnya. Itu sudah lumayan tuh, sekitar 25 orang begitu. Tahu-tahu diperintahkan oleh pimpinannya untuk menutup gerejanya, kembali ya, ke tempat yang lain yang diurus oleh pimpinan. Lalu saya katakan, loh kenapa? Kan sayang, sudah 2 tahun. Dulu waktu awal saya sudah bilang nggak usah di sini, sekarang kok malah mau keluar. Mereka bilang, oh kata pimpinan kami, Pak, ini kita nggak punya panggilan di sini. Kenapa? Ya 2 tahun cuman segitu-segitu aja dapatnya. Nah ini, saudara. Jadi yang menjadi pokok persoalan seringkali gerejanya melihat keberhasilan itu hanya di dalam jumlah jemaat dan di dalam sebuah pendirian gedung gereja. Ya. Nah, sekarang jadi saya minta maaf juga bahwa gereja-gereja seringkali hanya membuat franchise gereja, menyebarkan merek mereka di mana-mana. Kita harus berkaca kepada saudara kita, saudara, bahwa mereka boleh berbeda mazhab, berbeda aliran, tapi mereka betul-betul bisa menyatukan visi mereka, menyatukan uang mereka untuk tujuan memenangkan jiwa-jiwa. Berbeda dengan gereja-gereja yang cenderung bergerak sendiri-sendiri, bekerja sendiri-sendiri. Sehingga kita dengar ada daerah-daerah yang dikuasai oleh sinode-sinode tertentu. Mereka menjadi marah kalau ada gereja-gereja lain yang masuk ke daerah mereka. Mereka hanya izinkan kalau pendeta-pendeta ini bergabung dengan sinode mereka. Kan hal ini bisa memancing pertumpahan darah juga di beberapa daerah. Orang Kristen menganiaya orang Kristen sendiri. Hanya masalah gereja, hanya masalah denominasi gereja. Jadi saya pikir ini harus dipikirkan oleh gereja-gereja. Ya, kita ini hanya bersatu secara kulit saja, satu organisasi gereja di bawah payung PGI, PGPI, PGLI, dan lain-lain. Hanya bersatu secara kulit.
tidak bersatu secara hati, tidak bersatu secara hati. Jadi kadang saya pikir tujuan keesaan gereja itu di PBB itu sangat sulit dikerjakan. Kenapa? Karena sama gereja-gereja selama pimpinan-pimpinan sinode berpegang pada itu masing-masing. Tidak menyadari bahwa kita melayani Tuhan yang sama, Tuhan yang sama, yaitu Yesus Kristus Tuhan kita. Yang seharusnya kita bekerja bersama-sama sebagai anggota tubuh Kristus yang berbeda fungsi, berbeda tempat, berbeda posisi, tapi semua yang seharusnya bertumbuh ke arah kepala, yaitu Yesus Kristus. Tumbuh kepada kepala kita. Nah, ini yang seharusnya dilakukan oleh gereja Tuhan. Maka di dalam keterbatasan saya pun saya belajar untuk mengerjakan hal seperti ini. Saya belajar untuk membimbing adik-adik saya, meskipun dari organisasi-organisasi yang berbeda, saat mereka dipercayakan Tuhan untuk melayani di Kota Bontang. Betapa saya katakan saya masih merasa banyak harus belajar dan seringkali merasa malu karena saya belum bisa melakukan, meneladani apa yang Rasul Paulus lakukan, apa yang Rasul Paulus kerjakan. Betapa Rasul Paulus bekerja, saudara, membuat kemah. Selama jemaat itu belum dapat mendukung pelayanan. Tetapi Paulus berhenti bekerja saat jemaat-jemaat mengirimkan bantuan dukungan untuk mereka di dalam pelayanan. Dan bantuan-bantuan yang diberikan ini benar-benar digunakan untuk pekerjaan Tuhan. Benar-benar digunakan untuk kepentingan, kebutuhan daripada jemaat Tuhan. Maka saya katakan dengan perasaan malu bahwa begitu banyak hamba-hamba Tuhan, para pendeta belum dapat mengerjakan hal ini. Justru kecenderungannya adalah mencari, menumpuk kekayaan pribadi. Sehingga kita mendengar ada pendeta-pendeta yang bersisi paham sampai ke pengadilan menghabiskan uang juta jemaat Tuhan tentu. Hanya masalah perebutan aset gereja. Betapa ini membuat saya menyadari bahwa mereka kehilangan visi, kehilangan arah, tujuan mereka di dalam pelayanan mereka. Ya. Maka saya katakan saya harus merasa malu, merasa prihatin. Tetapi tentu saja saya tidak akan mencampuri urusan orang lain. Saya juga tidak akan mengatakan tentang orang per orang seperti ini. Di Facebook banyak seperti itu, hamba-hamba Tuhan, pendeta-pendeta menyerang satu dengan yang lain. Saya tidak ingin melakukannya, saudara. Tapi saya ingin lebih mengkoreksi daripada saya sendiri. Apakah saya sudah meneladani Rasul Paulus di dalam hal seperti itu? Biarlah saudara-saudara mengkoreksi diri saudara sendiri. Apakah kita benar-benar meneladani Yesus di dalam kehidupan kita? Yesus yang mengajar kita untuk memperhatikan orang-orang sekitar, memperhatikan orang-orang miskin, orang-orang yang berkebutuhan, orang-orang yang berkekurangan. Satu sisi yang lain, kita terus menjaga karakter kita, terus mempertajam karakter kita di dalam Kristus. Jadi marilah, saudara, saya merindukan, saya tetap berdoa supaya anak-anak muda boleh dipanggil melayani Tuhan. Boleh benar-benar menyerahkan hidup mereka untuk Tuhan. Siap untuk diutus kemanapun, saudara. Siap diutus. Seperti kerinduan saya untuk daerah perbatasan di Malino Akasan. Betapa sulitnya mencari hamba-hamba Tuhan muda yang bersedia untuk diutus ke daerah-daerah yang kalau saya katakan masih terpencil, nggak ada listrik, nggak ada HP. Saya pernah cari diutus, saudara, di sekolah-sekolah teologi, belum ketemu anak-anaknya, baru ketemu dosen-dosennya. Mereka udah tanya, ada HP enggak, di sana ada sinyal HP enggak, nanti gimana kalau anak-anak ini menghubungi orang tuanya? Wah, repot, saudara, pertanyaan yang sulit untuk saya jawab itu seperti itu. Ya. Dari Surabaya, pada waktu Tuhan panggil saya
Tuhan mengutus saya ke pedalaman Kalimantan, tempat yang sangat asing buat saya. Saya tidak pernah melakukan pekerjaan yang berat, gitu. Kalau berat. Jadi waktu saya memutuskan untuk memenuhi panggilan ini untuk ke Kalimantan, bukan di kotanya tapi di pedalamannya, justru guru-guru saya, senior-senior saya, hamba Tuhan senior, para pendeta, bahkan ada penginjil yang hebat menurut saya yang terkenal di Indonesia, mereka justru mengeluarkan kata-kata yang ya mencemooh begitu, kata-kata yang merendahkan, kata-kata yang tidak sama sekali tidak mendorong, memotivasi saya, sehingga saya sampai berpikir waktu itu, apa benar panggilan saya itu? Kenapa para pendeta ini menentang? Tapi saudara, saya lebih memilih untuk meninggal ya, semua kesempatan penawaran untuk pelayanan di kota-kota besar, bahkan menolak sebuah gereja besar yang mau dipercayakan untuk saya layani. Saya tetap memilih untuk mengikuti, melayani di pedalaman dengan orang-orang yang memiliki keterbatasan saat itu di dalam bahasa dan lain-lain yang saya sendiri juga nggak pahami. Tapi disitulah setelah sekian puluh tahun saya di Kalimantan ini, saya menyadari saudara bahwa Tuhan tidak pernah salah dengan panggilan. Ya, saya melihat teman-teman saya sukses dalam pelayanan, dalam arti kesuksesan awal itu saudara ya, gedung besar, gereja besar dan lain-lain, rumah besar, punya kekayaan. Ya, itu berkat-berkat yang mereka alami. Ya, berkat-berkat yang mereka nikmati sesuai dengan kerja keras mereka juga, saudara. Jadi nggak perlu iri sama hamba Tuhan yang sukses berhasil ya. Semua kita memiliki panggilan kita masing-masing. Kita punya berkat-berkat yang bisa kita nikmati bersama dengan Tuhan. Ya, mungkin tidak ada orang yang ya merasa kurang berkatnya kalau belum punya mobil dan lain-lain. Tapi kalau saya sendiri bisa menikmati hari-hari di dalam kebaikan Tuhan, itu sungguh sebuah kemurahan Tuhan yang besar. Kalau saya bisa melihat istri saya, anak-anak saya tersenyum, jemaat yang saya dipercayakan untuk saya layani tersenyum, melihat saudara tersenyum, itu sukacita terbesar saya. Ya, tapi kan tiap-tiap orang berbeda, sudah nggak bisa dipaksakan harus sama tiap-tiap orang. Tapi marilah kita belajar masing-masing kita meneladani Rasul Paulus, tapi terlebih meneladani Yesus, ya, meneladani Yesus sendiri. Jadi mari kita terus berbuat baik bagi sesama kita. Mari kita terus ya melakukan apa yang benar, apa yang baik, apa yang suci, apa yang adil, apa yang manis, apa yang sedap di tengah. Kata firman Tuhan, pikirkan semua itu. Memikirkannya, merenungkannya akan mendorong kita untuk memperkatakan, mendorong kita untuk mengerjakan dalam hidup kita. Biarlah kehadiran kita dimanapun boleh membawa damai bagi orang-orang yang mengenal kita. Biarlah kehadiran kita dimanapun juga boleh mendatangkan sukacita dan sejahtera bagi orang-orang sekitar kita. Ya, kita melayani Tuhan. Karena Paulus, kami tidak melayani dengan maksud loba. Loba artinya mencari keuntungan. Ya. Tapi melayani dengan tulus, bahkan berani untuk membagikan segala sesuatu yang ada pada kami, berbagi kehidupan ya di Tuhan. Jadi saya terus berusaha juga untuk ini, ya, berusaha. Tadi malam seorang memBA saya, memohon untuk bisa menolongnya untuk membayar kosnya, kurang sedikit, jadi dia tidak minta keseluruhan uang kos itu, kurang sedikit saja, karena dia bilang dia tinggal sama ibunya ya, jadi dia bilang saya kasihan kalau ibu saya harus keluar ke jalan ya, sudah ditagih sama ibu kos, dia tidak mengerti pandemi corona ini membuat saya kehilangan pekerjaan saya ya. Sudah berapa bulan saya nggak bisa bekerja ya, saya tahu semua orang mengalami kesulitan hari-hari. Dia bilang malam ini Pak, ini terakhir Om, harus dibayar. Saya pun sedang tidak ada gitu. Jadi saya menghubungi seorang saudara juga, lalu saya bilang, bisa nggak kamu isi ganti? Ya.
boleh kamu anggap sebagai pinjaman. Nanti kalau kamu mau beri silakan. Ini ada seorang saudara yang mengalami kesulitan. Jadi Bapak Ibu Saudara, puji Tuhan ya, dia tergerak hati untuk membantu. Jadi saya bersyukur untuk rekan-rekan kerja yang bersedia untuk menolong saudara-saudara yang dalam kesulitan. Jadi juga ada seorang saudari di Surabaya sana ya, juga ada di tengah kesulitan. Saya menghubungi hamba Tuhan kita di sana, Bapak Ibu Suryanto, yang menelponnya meminta tolong untuk bisa membantu saudari saya ini bisa mencari tempat kos ya, sementara berobat di Malang. Saya katakan nanti saya akan membayar uang kos, tapi Pak Edi bilang tidak perlu, nanti kami menangani. Ya puji Tuhan, itulah berkat-berkat Tuhan, dan itulah saya kira yang menjadi sukacita saya saat boleh melihat kita sebagai hamba-hamba Tuhan, sebagai rekan-rekan sekerja, kita bukan hanya berkata Tuhan memberkatimu, tapi kita boleh mengelurkan tangan kita juga untuk membantu memberkati saudara-saudara kita yang di dalam. Puji Tuhan, saya bersyukur, berterima kasih untuk saudara-saudara terus mendukung saya di dalam segala perkara, ya, di dalam doa, di dalam keuangan, yang juga terus mempercayakan saya untuk menyalurkan bantuan-bantuan bagi hamba-hamba Tuhan yang sedang merintis, hamba-hamba Tuhan yang sedang membangun pelayanan mereka. Terima kasih untuk semua saudara yang mendukung di dalam pelayanan saya selama ini ya, meskipun saya nggak pernah minta-minta kan, nggak pernah juga mengatakan secara membantu seperti dalam hal, tapi saya melihat bagaimana Tuhan bekerja di dalam diri setiap saudara, sehingga saudara berani mempercayakan uang saudara kepada saya, dan mereka yang berhak menerimanya. Puji Tuhan ya, Tuhan memberkati. Ini hujan di Pontang, tapi sudah mau berhenti, cuacanya cerah ini sebentar. Menikmati kecerahan bersama Tuhan sepanjang hari ini ya. Dan saya percaya hari ini saudara akan menikmati semua kebaikan kemurahan Tuhan. Roh Kudus akan menolong memimpin saudara ketika saudara sungguh-sungguh Tuhan di dalam hidup. Roh Kudus akan menolong saudara, memimpin saudara, sehingga kemanapun saudara pergi, saudara akan beruntung. Setiap usaha pekerjaan saudara akan berhasil, dan semua apa yang saudara jamah boleh menjadi berkat. Puji Tuhan, terima kasih untuk yang sudah menonton secara langsung acara ini. Tuhan Yesus memberkati kita semuanya. Sampai bertemu pagi. Salam sejahtera dan salam sehat bagi kita semuanya.